Mu'tazilah. Latar belakang kemunculan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Dalam pembahasan mereka banyak memakai akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalitas Islam. Doktrin-doktrin Mu'tazilah. Ajaran Wasil mengambil bentuk peniadaan sifat-sifat Tuhan dalam arti bahwa apa-apa yang disebut sifat Tuhan sebenarnya bukanlah sifat yang mempunyai wujud tersendiri di luar zat Tuhan, tetapi sifat yang merupakan esensi Tuhan. Al-Tauhid atau kemahaesaan Tuhan. Tuhan dalam paham mereka akan betul-betul Maha Esa hanya kalau Tuhan merupakan suatu zat yang unik, tidak ada yang serupa dengan Dia. B. Al-Adil atau keadilan Tuhan. Ada hubungannya dengan At-Tauhid. Kalau dengan At-Tauhid kaum Mu'tazilah ingin menyucikan diri Tuhan dari persamaan makhluk, maka dengan Al-Adil mereka ingin menyucikan perbuatan Tuhan dari persamaan dengan perbuatan makhluk. Hanya Tuhanlah yang berbuat adil. Tuhan tidak bisa berbuat zalim. Pada makhluk terdapat perbuatan zalim. C. Al-Wa'da wa al-wa'id atau janji dan ancaman. Tuhan dapat disebut adil jika Dia tidak memberi paham kepada orang yang berbuat baik dan jika tidak menghukum orang yang berbuat buruk. Keadilan menghendaki supaya orang yang berbuat salah diberi hukuman dan orang yang berbuat baik diberi upah sebagaimana dijanjikan Tuhan. D. Al-manzilah baina al-manzilatain. Posisi di antara dua posisi dalam arti posisi menengah. Menurut ajaran ini, orang yang berdosa besar bukan kafir, bukan pula mukmin. Kata mukmin dalam pendapat Wasil merupakan sifat baik dan nama pujian yang tak dapat diberikan kepada orang fasik dengan dosa besarnya, tetapi predikat kafir tak pula dapat diberikan kepadanya, karena di balik dosa besar dia masih mengucapkan syahadat dan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Orang serupa ini jika meninggal tanpa tobat akan kekal dalam neraka. Hanya siksaan yang diterimanya lebih ringan dari siksaan orang kafir. E. Amar ma'ruf nahi mungkar. Perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat dianggap sebagai kewajiban bukan oleh kaum Mu'tazilah saja, tetapi oleh golongan umat Islam lainnya. Perbedaan yang terdapat di antara golongan-golongan itu adalah pelaksanaannya. Kaum Mu'tazilah berpendapat kalau dapat cukup dengan seruan, tetapi kalau perlu dengan kekerasan. Sejarah membuktikan bahwa mereka pernah memakai kekerasan dalam menyiarkan ajaran-ajaran mereka. 3. Perkembangan Mu'tazilah. Menurut Al-Malati, Wasil mempunyai dua murid penting yang masing-masing bernama Bishri ibnu Sa'id dan Abu Usman al-Za'farani. Dari kedua murid inilah yang dua pemimpin lainnya, Abu al-Huzail al-A'laf dan Bishri ibnu Mu'tamar menerima ajaran-ajaran Wasil. Bishri sendiri kemudian menjadi pemimpin Mu'tazilah cabang Baghdad. B. Syiah. 1. Pengertian dan latar belakang kemunculan Syiah. Syiah secara bahasa berarti pengikut, pendukung, partai atau kelompok. Sedangkan secara terminologis istilah ini dikaitkan dengan sebagian kaum muslim yang dalam bidang spiritual dan keagamaan merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW atau disebut sebagai Ahlul Al-Bait. Poin penting dalam doktrin Syiah adalah pernyataan bahwa segala petunjuk agama bersumber dari Ahlul Al-Bait. Mereka menolak petunjuk-petunjuk keagamaan dari para sahabat yang bukan Ahlul Al-Bait atau para pengikutnya. Menurut At-Tabatabai, istilah Syiah untuk pertama kalinya ditujukan pada para pengikut Ali, Syiah Ali, pemimpin pertama Ahlul Al-Bait pada masa Nabi Muhammad. Para pengikut Ali yang disebut Syiah diantaranya adalah Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad bin Al-Aswad, dan Ammar bin Yasir. Mengenai kemunculan Syiah dalam sejarah terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Menurut Abu Zahrah, Syiah mulai muncul ke permukaan sejarah pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Selanjutnya aliran ini tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Bukti utama tentang sahnya Ali sebagai penerus Nabi adalah peristiwa Ghadir Khum. Diceritakan bahwa ketika kembali dari haji terakhir dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di padang pasir yang bernama Ghadir Khum, Nabi memilih Ali sebagai penggantinya di hadapan massa yang penuh sesak menyertai beliau. Pada peristiwa itu, Nabi tidak hanya menempatkan Ali sebagai pemimpin umum umat, tetapi juga menjadikan Ali sebagai Nabi, sebagai pelindung mereka. Berbeda dengan pandangan di atas, kalangan Syiah berpendapat bahwa kemunculan Syiah berkaitan dengan masalah pengganti.
Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan karena dalam pandangan mereka hanya Ali bin Abi Thalib yang berhak menggantikan Nabi. Ketokohan Ali dalam pandangan Syiah sejalan dengan isyarat-isyarat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa hidupnya. Pada awal kenabian, ketika Muhammad diperintahkan menyampaikan dakwah kepada kerabatnya, yang pertama-tama menerima adalah Ali bin Abi Thalib. Pada saat Nabi mengatakan bahwa orang yang pertama-tama memenuhi ajakannya akan menjadi penerus dan pewarisnya. Selain itu, sepanjang kenabian Muhammad, Ali merupakan orang yang menunjukkan perjuangan dan pengabdian yang luar biasa besarnya. Berdasarkan realitas itulah demikian pandangan kaum Syiah, kemudian muncul sikap di kalangan sebagian kaum muslim yang menentang kekhalifahan dan menolak kaum mayoritas dalam masalah kepercayaan-kepercayaan tertentu. Mereka tetap berpendapat bahwa pengganti Nabi dan penguasa keagamaan yang sah adalah Ali. Mereka berkeyakinan bahwa persoalan kerohanian dan keagamaan harus merujuk kepada serta mengajak masyarakat untuk mengikutinya. Inilah yang kemudian disebut dengan Syiah. Akan tetapi lebih dari itu, seperti dikatakan Nasr, sebab utama munculnya Syiah terletak pada kenyataan bahwa kemungkinan ini ada dalam wahyu Islam sehingga harus diwujudkan. Sekte-sekte Syiah. Sekte pertama yaitu Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah 12 atau Syiah Imamiyah. Asal-usul penyebutan Imamiyah dan Syiah Itsna Asyariyah yaitu dinamakan Syiah Imamiyah karena yang menjadi dasar akidahnya adalah persoalan imam dalam arti pemimpin yang religi politik. Dalam Syiah ini ada 12 pengikut, yaitu yang pertama Ali bin Abu Thalib yang penerima wasiat Nabi Muhammad SAW. Selain Ali bin Abi Thalib adalah keturunan dari garis Fatimah yaitu Hasan bin Ali bin Husain bin Ali sebagaimana yang disepakati, dan bagi Syiah Isna Asyariyah Al-Ausyah yang telah dikultuskan setelah Husain adalah Ali Zainal Abidin, kemudian serta berturut-turut yaitu Muhammad Al-Bakir, Abdullah Ja'far Asyadik, Musa Al-Kazim, Ali Al-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, dan yang terakhir adalah Muhammad Al-Mahdi sebagai imam yang ke-12. Nah, itulah kenapa Syiah Isna Asyariyah ini dikatakan sebagai Syiah 12. Nama 12 atau Isna Asyariyah ini mengandung pesan penting dalam tinjauan sejarah, yaitu bahwa golongan ini berbentuk setelah lahirnya semua imam yang berjumlah 12, kira-kira pada tahun 260 Hijriah sampai 870. Kemudian doktrin-doktrin Syiah Isna Asyariyah, yaitu ada Tauhid, di mana Tauhid ini adalah Tuhan adalah Esa. Keesaan Tuhan itu mutlak. Tuhan itu maha segala-galanya. Yang kedua yaitu keadilan. Tuhan menciptakan kebaikan di alam semesta merupakan keadilan. Ia tidak pernah menghiasi ciptaannya dengan ketidakadilan. Oleh karena itu kita harus bersikap adil, dan pada aliran ini harus bersikap keadilan seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu nubuah. Nubuah yaitu bedakan antara yang mana yang baik dan mana yang buruk di alam semesta ini. Yang keempat yaitu ma'ad. Ma'ad adalah hari akhir atau kiamat untuk menghadap pengadilan Tuhan di akhirat. Yang terakhir yaitu imamah, adalah institusi yang diinaugurasikan Tuhan untuk memberikan petunjuk manusia yang dipilih dari keturunan Ibrahim dan didelegasikan kepada keturunan Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Sekte kedua yaitu Syiah Sabaiyah atau Syiah 7 atau Syiah Ismailiyah. Syiah ini hanya mengakui 7 imam. 7 imam itu ialah Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far As-Siddiq, dan Ismail bin Ja'far. Karena dinisbatkan pada imam ke-7 Ismail bin Ja'far As-Siddiq, Syiah Sabiyah disebut juga dengan Syiah Ismailiyah.
Syiah Sabaiyah ini berbeda dengan Syiah Isna Asyariyah karena pada Syiah Isna Asyariyah membatalkan Ismail bin Ja'far sebagai imam ketujuh. Akan tetapi dalam Syiah Sabaiyah ini mengakui bahwa imam ketujuh itu adalah Ismail bin Ja'far. Selanjutnya saya akan jelaskan doktrin imamah dalam pandangan Syiah Sabaiyah. Para pengikut Syiah Sabaiyah percaya bahwa Islam dibangun oleh 7 pilar, seperti yang dijelaskan Al-Qad An-Nu'man dalam Da'aim al-Islam, yaitu 7 pilar yang dimaksud ialah imam, taharah, sholat, zakat, saum atau puasa, haji, dan jihad. Berkaitan dengan pilar rukun pertama yaitu imam, dalam hal ini kita diajarkan bahwa imam kita harus beriman kepada Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, iman kepada surga, iman kepada neraka, iman kepada hari kebangkitan, iman kepada hari pengadilan, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada iman, percaya, mengetahui, dan membenarkan iman zaman. Mengenai sifat Allah, Sabaiyah sebagaimana halnya Mu'tazilah meniadakan sifat dari zat Allah. Penetapan sifat menurut Sabaiyah merupakan penyerupaan dengan makhluk. Sekte Syiah yang ketiga yaitu Syiah Zaidiyah. Asal usul penamaan Syiah Zaidiyah. Sekte ini mengakui Zahid bin Ali sebagai imam kelima, putra imam keempat Ali Zainal Abidin. Ini berbeda dengan sekte Syiah lain yang mengakui Muhammad Al-Bakir, anak Zainal Abidin yang lain, sebagai imam kelima. Dari nama Zahid bin Ali inilah nama Zaidiyah diambil. Syiah Zaidiyah merupakan sekte Syiah yang moderat. Bahkan Abu Zahrah mengatakan bahwa Syiah Zaidiyah merupakan sekte yang paling dekat dengan Sunni. Selanjutnya, doktrin imamah menurut Syiah Zaidiyah. Kaum Zaidiyah menolak pandangan yang menyatakan bahwa seorang imam yang mewarisi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW telah ditentukan nama dan orangnya oleh Nabi, tetapi hanya ditentukan sifat-sifatnya. Ini jelas berbeda dengan sekte Syiah lain yang percaya bahwa Nabi Muhammad SAW telah menunjuk Ali sebagai orang yang pantas sebagai imam setelah Nabi wafat, karena sifat-sifat itu tidak dimiliki oleh orang lain. Selain Ali, sifat-sifat itu adalah keturunan Bani Hashim. Wara, yaitu yang saleh, menjauhkan diri dari segala dosa, bertakwa, baik, dan membaur dengan rakyat untuk mengajak mereka hingga mengakuinya sebagai imam. Sehingga Syiah Zaidiyah sering mengalami krisis dalam keimaman. Hal ini dikarenakan karena terbukanya kesempatan bagi setiap keturunan Al-Bait untuk memproklamasikan dirinya sebagai imam. Ini sangat berbeda dengan Syiah Isna Asyariyah yang hanya mengakui keturunan Husain sebagai imam. Selain itu, menurut Syiah Zaidiyah berpendapat bahwa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab adalah sah dari sudut pandang Islam. Dalam pandangan Zaidiyah, mereka tidak merampas kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib. Dalam pandangan mereka, jika al-hal wa al-aqd telah memilih seorang imam dari kalangan kaum muslim, meskipun orang yang dipilih itu tidak memenuhi sifat keimanan yang ditetapkan oleh Zaidiyah, padahal mereka telah membaiatnya, keimanannya menjadi sah dan rakyat wajib berbaiat kepadanya. Selain itu, mereka juga tidak mengkafirkan Syiah Gulat. Pada bagian ini ada 2 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, asal-usul penamaan Syiah Gulat, dan yang kedua, doktrin-doktrin Syiah Gulat. Nah, yang pertama, asal-usul penamaan Syiah Gulat. Istilah gulat berasal dari kata gala yaglu gulu, artinya bertambah dan naik. Nah, gala bi'ad-din artinya memperkuat dan menjadi ekstrim sehingga melampaui batas. Syiah Gulat berartikan kelompok pendukung Ali yang memiliki sifat berlebihan atau ekstrim. Lebih jauh, Abu Zahra menjelaskan
bahwa Syiah ekstrim gulat adalah kelompok yang menempatkan Ali pada derajat ketuhanan dan ada yang mengangkat pada derajat kenabian, bahkan lebih tinggi dari Muhammad SAW. Nah, gelar ekstrim atau gulu yang diberikan kepada kelompok ini berkaitan dengan pendapatnya yang ganjal, yaitu ada beberapa orang yang secara khusus dianggap Tuhan dan ada beberapa orang yang dianggap Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, selain itu mereka mengembangkan doktrin-doktrin ekstrim lainnya seperti tanasuk, hulul, tasbih, dan ibahah. Nah, pada bagian kedua ada doktrin-doktrin Syiah gulat. Menurut Syahratani, ada 4 doktrin yang membuat mereka ekstrim, yaitu ada tanasuk, bada', raja'ah, dan tasbih. Mojan Momen menambahkannya dengan hulul dan gaibah. Nah, tanasuk artinya keluarnya roh dari satu jasad dan mengambil tempat pada jasad lain. Nah, paham ini diambil dari falsafah Hindu. Penganut agama Hindu berkeyakinan bahwa roh disiksa dengan cara berpindah ke tubuh hewan yang lebih rendah dan diberi pahala dengan cara berpindah dari satu kehidupan pada kehidupan yang lebih tinggi. Nah, Syiah gulat menerapkan paham ini dalam konsep imamahnya. Sehingga ada yang menyatakan, seperti Abdullah bin Muawiyah bin Abdul bin Ja'far, bahwa roh Allah berpindah kepada Adam, kemudian kepada imam secara turun-temurun.